Hai semuanya, dimanapun kalian berada di belahan bumi Nusantara tercinta kita ini, baik yang tuser maupun user, balik lagi di channel ini sama Amponsel. Oke, kali ini kita akan membuat alat yang sangat penting buat kamu para pengguna ponsel, baik yang ponsel mahal maupun yang ponsel murahan, asal jangan kamu yang murahan. Dan alat ini pembuatannya sangat sederhana sob, tapi kegunaannya itu loh, ya bisa dibilang multi internasional, all in one, universal, karena bisa digunakan semua orang yang punya ponsel dan alat elektronik lainnya. Baca. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup mudah kamu dapatkan sob. Yang pertama, kabel cas bekas yang sudah rusak. Aneh rasa hampir semua orang punya kabel cas bekas di rumahnya, ya kan? Kemudian batok cas, pasti kamu juga punya. Gak masuk akal kalau kamu punya ponsel tapi nggak punya batok cas, ya kan? Kecuali kalau kamunya nggak punya malu, pinjam cas tiap hari, berarti kamu bukan manusia. Kemudian capit buaya. Alat ini bisa kamu beli di toko part elektronik. Murah sangat, hanya seharga 2000-an. Kalau kamu nggak punya, buat kamu yang ciwi-ciwi, pakai pacarmu, suruh bantuin gigitin kabelnya. Kalau dia tanya kenapa harus aku, bilang kamu buaya, ya kan? Good job. Masih mau kok. Oke, jadi alat yang akan kita buat ini namanya adalah alat kejut baterai atau alat suntik tegangan. Buat kamu yang gak punya power supply manual ataupun power supply digital. Dan meskipun kamu punya power supply modern, so power supply-nya gak akan bisa digunakan buat nyuntik tegangan baterai yang sudah ngedrop. Karena semua power supply terpasangi alat pendeteksi arus korslet. Gitu. Kalau digunakan nyuntik tegangan pasti akan berteriak-teriak seperti ini power supply-nya. Dan juga alat ini sangat membantu buat kamu yang gak punya peralatan servis. Aku tahu keluhanmu, baby. Untuk cara penggunaannya kamu bisa tonton di akhir video ini. Nah, sekarang kita langsung ke cara merakitnya dulu. Let's go story. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama dipotong dulu kabelnya. Potong kabelnya sesuai ukuran yang kita inginkan. Ambil agak panjang ya, biar memudahkan kita kerja jarak jauh. Jangan selalu berpikiran pendek, selalu mempersulit diri sendiri. Sekali lagi aku tekankan, potongnya agak panjang ya. Kemudian dikupas kulit kabelnya. Hati-hati sob saat mengupas kulit kabelnya. Ya, jangan sampai kulit kabel dalamnya juga ikutan terkupas. Pelan-pelan saja, kata kotak. Diiris-iris dulu seperti ini, kemudian dipatahkan seperti ini. Hati-hati jangan sampai tanganmu yang kamu potong. Fokus kerjanya ya, jangan ingat hal-hal lain, apalagi ingat mantanmu yang selingkuh. Nggak terasa tuh tangan terpotong sob. Kalau sudah terpotong akan kelihatan kabelnya. Nah, di sini aku gunakan kabel data. Jadi terdapat 4 kabel lagi di dalamnya. Tapi kalau kabel cas biasa yang harga murah hanya terdapat 2 kabel yang ada di dalamnya sob, yaitu kabel merah dan hitam. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kamu menggunakan kabel data akan terdapat 4 warna kabel, ya kan? Pertanyaan user kebanyakan karena masih bingung menentukan plus minusnya, biasanya akan bertanya lagi, "Bang, warna kabel mana yang digunakan untuk dipasang di capit buayanya?" Oke, jadi warna yang harus kita gunakan adalah kabel warna merah dan hitam. Bang, selain warna hitam merah, warna apa lagi kalau nggak ada warna yang abang sebutin? Ganti kabel casmu ya, cari yang di dalamnya ada warna hitam dan merahnya. Repot amat sih, aneh nggak tahu pembunuh Vina, serius. Yang jelasnya di dalam kabel cas itu hanya ada warna merah, hitam, hijau, dan putih. Kalau merah, kuning, hijau itu warna pelangi, ya kan? Masih mau kok. Good job. Yang harus diambil yang warna merah dan hitam. Untuk warna lainnya silahkan dibuang. Sampai di sini kamu sudah mengerti ya. Kalau masih ada warna kabel yang kamu tanyakan, tanya pembuat kabel cas sana. Kenapa harus mengubah warna standarnya? Capek aneh ngebacot seharian, nggak ngerti-ngerti juga. Atau jangan-jangan yang bertanya ini buta warna? Masih mau kok. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan capit buayanya. Yang pertama-tama dikupas dulu kabelnya seperti ini menggunakan korek gas. Nggak punya korek gas, pakai kompor gas. Nggak punya juga, pinjam rumah tetangga kalau nggak ada malumu. Dikupas dulu kabelnya seperti ini, agak panjangin serabutnya biar mudah dililit di besi capit buayanya. Biar nggak repot-repot lagi kita menyolder, karena aneh tahu kamu nggak punya solder, ya kan? Nah, itulah aku buat video ini agar bisa diterapkan oleh semua orang. Di like dulu dong videonya. Good job. Mantap.
Untuk mengeluarkan besi capit buayanya dari plastik bungkusnya, dijepitkan dulu besi jepitannya pada sebuah besi, pisau, atau obeng. Kalau kamu nggak punya apa yang aku sebutin tadi, jepitkan di jari tengahmu, kemudian bilang fuck you di kolom komentar ya, oke? Pemasangan kabel capit buayanya seperti ini, diperhatikan ya. Untuk capit warna merah, pasang kabel warna merah sebagai warna tegangan plus atau positif. Untuk capit warna hitam, pasang kabel warna hitam sebagai tegangan minus atau negatif. Untuk lebih jelasnya seperti ini pemasangannya. Cekidot. Oke, mantap dan rapi pemasangannya ya. Pasti ada lagi beberapa netizen yang bertanya, Bang, bisa nggak pakai capit buaya? Sebenarnya bisa sob, cuman ada beberapa resikonya. Yang pertama, kalau nggak pakai capit buaya dan langsung pasang di baterainya, kamu akan capek pegangnya. Karena proses pengisian daya paksa atau suntik tegangan bisa makan waktu lama. Paling cepatnya kisaran 30 menit untuk baterai yang drop total. Gimana? Masih mau pegang sampai 30 menit? Kedua, kalau nggak pakai capit buaya, kabelnya akan rawan korslet. Coba kamu perhatikan, kabel tanpa capit buaya akan otomatis gerak sendiri, nempel sendiri sob, gitu. Ketiga, karena batok cas yang kita gunakan sensitif korslet, atau kata lainnya, sekali korslet batok casnya nggak akan bisa digunakan lagi selamanya. Itulah kita harus gunakan capit buaya ini. Alternatif meminimalis hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena sebagai mentor, asik, Anda juga bertanggung jawab atas keselamatan kamu. Ngerti ya? Baca. Selain untuk menembak tegangan baterai HP, kita juga bisa gunakan buat nembak tegangan baterai cas lainnya yang bertegangan 3,7 volt, seperti baterai speaker aktif, baterai mobil Tamiya, baterai printer Bluetooth yang susah untuk dicas normal atau baterainya sudah ngedrop, dan juga bisa digunakan untuk mengetes lampu LED. Oke, langsung kita tes dulu menyalakan lampu speaker aktif. Kita colokin dulu batok casnya.
Nah, ini dia lampu speaker aktif yang sudah kucabut. Jadi keluaran tegangan batok cas yang kita gunakan adalah murni 5 volt, nggak kurang dan nggak lebih. Dan arusnya arus searah, bukan yang bolak-balik ya. Itulah kenapa sangat kuat digunakan buat nembak tegangan baterai. Cuman penggunaannya ya harus ekstra hati-hati sob, karena rawan rusak batok casnya kalau salah memposisikan plus minusnya. Kalau salah pasang ya bisa-bisa kamu beli lagi batok cas. Nah, seperti yang kamu lihat lampunya bisa menyala, ya kan? Mantap. Sekarang untuk ngecas baterai lithium 18650. Cara casnya seperti biasa sob. Taruh kabel merahnya di positif dan kabel hitamnya ke negatif. Pegang selama 30 menit seperti ini. Kalau sudah 30 menit silahkan dipasang kembali dan cas normal seperti biasanya. Lanjut ke cara ngecas baterai ponsel. Untuk ngecas baterai ponsel ada dua cara sob. Pertama dicas langsung di badan baterainya. Yang kedua dicas melalui soket baterainya. Dari kedua cara yang aku terapkan ini, kamu pilih saja cara yang paling mudah buatmu. Oke, kita gunakan cara pertama dulu. Untuk mengecas baterai HP, yang harus kamu perhatikan posisi plus minusnya atau positif negatifnya. Di semua merek HP, setiap baterai masing-masing sudah ditempatkan keterangan posisi plus minusnya, seperti di gambar ini. Jadi kamu cari dulu posisi plus minusnya. Kalau sudah kamu pastikan, silakan dilepas selotip pembungkus kepala baterainya seperti ini. Kalau sudah terbuka selotip kepala baterainya, dicek ulang di mana letak posisi plus minusnya. Dipastikan seakurat mungkin sob, biar nggak salah. Sekali lagi, tolong dipastikan sedetail mungkin, karena taruhannya batok casmu. Ngerti ya? Kemudian jepit capit buayanya sesuai dengan warnanya. Yang warna merah plus atau positif, yang warna hitam minus atau negatif. Seperti ini caranya. Kemudian silakan ditaruh di bawah dan tunggu kisaran 30 menit. Kalau sudah 30 menit silakan dilepas dan pasang selotip pembungkus kepala baterainya kembali. Kemudian cas normal menggunakan HP-nya. Anda yakin HP-mu pasti bisa digunakan kembali seperti semula. Next, cara cas menggunakan soket baterai. Kita cabut dulu jepitannya, kemudian kita pasang balik bungkus baterainya. Nah, untuk mencas baterai ponsel dengan cara yang kedua, yang harus diperhatikan di bagian fleksibel baterainya, di bagian sini. Semua merek baterai ada keterangan posisi atau letak plus minusnya di sini. Kalau nggak percaya silahkan dicek dulu. Ya, kemungkinannya ada, terkadang tapi agak kecil tulisannya sob. Kalau bisa kamu gunakan kaca pembesar biar lebih jelas gitu, oke? Kalau sudah ditentukan plus minusnya yang sesuai tertera di fleksibel soket baterainya, silahkan dibungkus dulu atau ditutup pakai selotip besi penutup soket baterainya seperti ini, biar nggak korslet batok casmu. Nah, seperti ini sob, biar aman, ya kan? Kemudian diperhatikan letak kode plus minus di fleksibelnya. Anda perbesar biar tampak lebih jelas fleksibelnya. Oke, setiap baterai ponsel ada semua keterangan letak plus minusnya sob. Jadi diperhatikan baik-baik sebelum dipasang capit buayanya. Biasanya sob, masing-masing ujung letak plus minus pada soket baterai ponsel. Kalau sudah diperhatikan letak plus minus baterainya, sekarang kita pasang capit buayanya. Bisa dengan cara memasang 2 buah jarum di masing-masing kutubnya, kemudian ditancap ke soket baterainya. Tapi cara ini harus dipegang terus sob. Jadi kalau mau alternatif nyamannya, langsung saja dijepit seperti ini. Kemudian ditaruh di bawah, tunggu sampai 30 menit. Silakan ngopi dulu sana. Oke, kalau sudah 30 menit dicas seperti ini, silakan dilepas kemudian dipasang kembali ke handphonenya. Kemudian kamu cas normal menggunakan handphonenya. Insya Allah sob, baterainya pasti bisa diisi normal lagi dan bisa kembali digunakan beraktivitas seperti biasanya. Nah, gimana sob? Gampang kan cara membuat alat kejut baterai? Silakan diterapkan di HP kamu atau iPhone kamu yang ngedrop baterainya. Kalau masih ada yang kurang jelas dengan isi videonya atau ada yang mau ditanyakan, silakan coret-coret kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat, saya Ampo, dadah semuanya.